Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore. Jadi, kali ini kita akan melanjutkan materi ya. Sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai benda-benda langit seperti planet, matahari, dan benda-benda langit lainnya ya. Contohnya asteroid, meteor, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita fokus ke bumi, bulan, dan pergerakannya ya. Nah, kita tahu bahwa bumi itu bergerak mengelilingi matahari ya. Dalam pergerakannya itu bumi juga mengalami yang namanya gerak rotasi ya. Nah, jadi yang pertama kita lihat di sini adalah bumi ya, bagaimana pergerakan dari bumi itu sendiri. Oke. Nah, jadi saya tuliskan di sini adalah bumi ya. Nah, kalau dalam pergerakannya sendiri, bumi itu dia bergerak ya, ada dua ya, yaitu bergerak secara rotasi ya, kemudian bergerak secara revolusi. Nah, apa maksudnya rotasi dan revolusi? Jadi kalau untuk rotasi sendiri, bumi itu dia bergerak ya, bergerak mengikuti porosnya ya, bergerak ya. Jadi dia bumi bergerak berdasarkan porosnya, berdasarkan porosnya. Nah, untuk porosnya sendiri itu dia bergerak dari arah barat ke arah timur. Itu dia bumi, ya. Nah, jadi untuk bergerak secara rotasi ini, bumi juga mengalami yang namanya beberapa peristiwa, ya. Contoh dari rotasi ya, nanti sebentar kita bahas. Nah, selanjutnya revolusi. Jadi revolusi itu dia bumi bergerak mengelilingi matahari. Ya, jadi dia bergerak mengelilingi matahari. Ya, lilingi matahari. Nah, jadi itu dia perbedaan pergerakan bumi ya, yaitu rotasi dan revolusi. Di mana rotasi bergerak berdasarkan porosnya ya, yaitu bergerak dari arah barat ke arah timur, sedangkan untuk revolusi sendiri bergerak mengelilingi matahari. Oke, selanjutnya kita lihat rotasi. Ya, ada beberapa penyebab ya kalau rotasi ini. Nah, salah satu contoh akibat adanya gerak rotasi yaitu gerak harian semu matahari ya. Gerak semu harian matahari. Semu harian matahari. Itu dia. Nah, jadi perlu diingat juga gerak rotasi ini dia periodenya itu selama 24 jam ya, atau satu hari. Jadi satu hari itu bumi berotasi sebanyak 24 jam ya. Nah, bedanya dengan revolusi, kalau revolusi itu bumi mengelilingi matahari itu periodenya selama 365 hari atau 366 hari ya. Nah, selain gerak semu harian matahari, gerak rotasi juga itu kita bisa lihat contohnya pada apa? Pada terjadinya siang dan malam. Terjadinya siang dan malam. Ya, terjadinya siang dan malam. Itu dia. Kalau kita mau melihat gejala dari rotasi bumi, ya. Dan masih ada lagi beberapa contoh lainnya ya untuk gerak rotasi. Nah, sekarang kita lihat kalau untuk proses revolusi itu sendiri. Ya, jadi revolusi kan dia bergerak mengelilingi matahari, ya. Nah, dari pergerakan itu memunculkan akibat apa? Akibatnya yaitu revolusi, ya. Nah, untuk revolusi sendiri dia itu geraknya gerak tahunan ya, disebut dengan gerak tahunan matahari ya. Gerak semu tahunan matahari ya, gerak semu tahunan, gerak semu tahunan ya. Nah, jadi itu dia gerak semu tahunan, jadi dia dihitung per tahun, yaitu dia bumi mengelilingi matahari selama 1 tahun, itu untuk periodenya. Nah, apalagi selain itu, jadi selain itu dia lamanya waktu siang dan pagi ya. Itu dia lamanya waktu siang dan malam ya. Jadi kita tahu itu dia lamanya waktu siang dan malam ya.
siang dan malam. Nah, kemudian apalagi selain itu terjadi juga yang namanya pergantian musim. Ya, adanya pergantian musim. Pergantian musim. Ya, itu dia. Kalau kita mau melihat gerak revolusi, ya, gerak revolusi bumi. Dan masih ada lagi beberapa ya. Itu dia. Nah, itu dia secara umum mengenai bumi. Nah, bagaimana kalau bulan? Kalau bulan itu dia karena adanya gaya gravitasi ya, jadi bulan dengan bumi itu kan seperti pada materi sebelumnya kita mengenal bulan. Ya, jadi bulan itu dia kan merupakan satelit dari bumi. Ya, karena dia merupakan satelit dari bumi, dia itu memberikan pergerakan juga terhadap bumi. Jadi bulan itu bergerak bersamaan dengan bumi, mengelilingi matahari. Jadi ada tiga ya gerakan, yaitu gerak rotasi, gerak revolusi, dan juga gerak secara bersamaan dengan bumi. Jadi apa bulan akibatnya terhadap bumi? Jadi dia terjadi yang namanya pasang surut dan pasang naik, ya, pasang ya dengan surut, ya. Ini dia akibat yang adanya gaya gravitasi, ya, buat adanya gaya gravitasi, ya. Karena adanya gaya gravitasi sehingga terjadi yang namanya pasang dan surut, ya. Nah, pasang apa sih ini? Dia air laut ya, jadi ada pasang naik dan pasang surut. Kalau untuk pasang air pasang itu artinya air laut naik tinggi ya ke permukaan bumi. Sedangkan kalau untuk surut, kita tahu bahwa kalau surut berarti air laut surut, ya. Itu dia. Nah, oke, jadi untuk materi ini dia sekira jelas ya. Jadi nanti kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Jadi ini dia secara umum mengenai pergerakan antara bumi bulan, ya. Dan masih ada lagi pergerakan yang kita lihat ya, misalnya untuk proses terjadinya gerhana ya, maksudnya gerhana bulan ataupun gerhana matahari, ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.